Kericuan terjadi saat penertiban ratusan lapak pedagang di kawasan Puncak berbatasan Bogor dengan Cianjur, tepatnya di rest area Seger Alam Puncak Pes Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Petugas gabungan yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, Satpol PP, TNI, Polri, dan instansi terkait mendapat perlawanan dari pedagang saat melakukan penertiban terhadap ratusan bangunan yang dinilai melanggar aturan tata ruang. Pembongkaran dilakukan di 3 titik, yaitu kawasan rest area Segar Alam, sekitar Tugu Botol Kecap, hingga area jembatan Cikundul. Sebelumnya puluhan kios lain juga sudah dibongkar sehingga jumlah total bangunan yang ditertibkan di sepanjang jalur puncak mencapai lebih dari 200 kios. Petugas menyebut penertiban ini merupakan bagian dari penataan kawasan puncak untuk mengembalikan fungsi ruang, menjaga lingkungan, serta meningkatkan kenyamanan masyarakat dan wisatawan. Pasangan suami istri lanjut usia terperosok di sebuah galian saluran air di Surabaya, Jawa Timur. Naas penumpang motor yang merupakan istri dari pemotor tewas. Gelap tak ada penerangan, sebuah motor terpelosok ke dalam galian air di kawasan Margorejo, Surabaya, Jawa Timur. Pemotor terdiri dari pengendara dan penumpang yang merupakan pasangan suami istri lanjut usia. Proyek galian sedalam 3 meter ini tidak memiliki pembatas dan penerangan sehingga korban tak melihat dan terjatuh. Naas penumpang motor tewas akibat kepala korban terbentur beton saluran. Sementara suami korban mengalami luka lecet karena terjepit motor yang dikendarainya. Mestinya kan ada petugasnya di sana. Nggak ada, jadi lempeng aja saya. Lurus aja ya? Jadi nggak ada nabrak apa, nggak ada. Langsung jatuh, ya udah. Saya lihat tuh. Tapi kok masih hangat. Saya tungguin lama, ya setengah jam atau 4 jam. 1 menit lah. Baru bantuan datang. Ibunya terbentur ya Pak ya? Iya terbentur. Box cover itu ya? Beton itu ya? Iya. Ya Allah. Di keteledoran kayaknya keteledoran dari petuk apa? Jelas. Galiannya. Enggak malam gelap. Saat ini kecelakaan masih dalam penanganan unit laka Satlantas Polrestabes Surabaya. Sementara dari petugas kecelakaan Polrestabes Surabaya mendapat laporan dari Polsek Wonocolo kalau ada terjadi kecelakaan di Jalan Margorejo depan Plaza Marina, yang mana roda 2 berboncengan suami istri masuk dalam selokan. Sementara masih dalam penyelidikan, kronologis pertamanya kita belum tahu betul bagaimana, kita masih bertanyakan sama saksi-saksi di TKP. Korban bernama Laila Indriati, usia 70 tahun, sudah dievakuasi dan sudah dibawa ke rumah sakit untuk diserahkan ke pihak keluarga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus begal sadis yang menewaskan seorang pengendara motor di Kabupaten Pelalawan Riau akhirnya menemukan titik terang. 2 pelaku begal yang sempat kabur berhasil ditangkap polisi di Banten. Tim Satreskrim Polres Pelalawan dibantu Polda Riau menangkap 2 pelaku begal sadis di tempat pelariannya di Kecamatan Sobang, Pandeglang, Banten. Polisi juga menangkap 2 penadah motor curian yang telah membeli motor curian seharga 3 juta rupiah. Sebelumnya kedua pelaku beraksi pada 29 Mei lalu dengan membegal kakak beradik yang tengah berboncengan sepeda motor di Kecamatan Krumutan, Kabupaten Pelalawan Riau. Di tengah jalan, korban dihentikan 2 pelaku yang awalnya meminta tolong dengan alasan mengalami motor rusak. Saat kedua korban turun dari motornya, korban langsung diserang pelaku menggunakan balok kayu. Usai korban roboh, pelaku mengikat keduanya menggunakan lakban, kemudian dibuang ke semak belukar dan membawa kabur motor korban. Salah satu korban tewas akibat hantaman di kepala, sedangkan adik korban selamat dan mengalami memar di bagian punggung. Saat itu korban dihentikan oleh 1 orang pelaku atas nama Bambang Gosali alias Ompong tadi, dengan modus dia minta tolong untuk
menarikkan sepeda motornya yang alasannya katanya mogok di jalan di bawah. Kemudian pada saat itu kedua korban pun sepakat untuk menolong mereka berdua. Mereka memarkirkan sepeda motornya, kemudian turun ke agak turunan di kebun itu di TKP. Sambil berjalan ke bawah, ternyata pelaku yang lain sudah menunggu di bawah, kemudian menyergap mereka berdua dan memukuli korban. Atas perbuatannya, kedua pelaku begal dijerat pasal 479 ayat 3 KUHP dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Seorang pria di Kota Makassar, Sulawesi Selatan mencuri kabel power lampu peringatan jalan tol. Pelaku mengambil tembaga kabel yang dijual seharga Rp150.000 per kilogram. Aparat kepolisian sektor Talo menangkap seorang pria pencuri kabel power yang menghubungkan lampu peringatan di jalur tol. Pelaku beraksi sekitar pukul 6 pagi saat situasi jalanan masih sepi. Polisi menyita sebilah parang yang digunakan pelaku untuk memotong kabel serta sisa kulit pembungkus kabel di tempat persembunyiannya. Sementara material tembaga pada kabel sudah dijual pelaku. Penangkapan ini berdasarkan laporan dari petugas tol yang curiga lantaran lampu peringatan padam. Unit patroli yang mengecek ke lokasi mendapati kabel sepanjang 30 meter telah hilang dipotong. Namun saat diperiksa, pelaku berdalih hanya mengambil kabel tersebut sepanjang 10 meter. Pelaku memotong kabel dengan menggunakan alat pemotong berupa tang dan sebilah parang. Setelah dikupas, tembaga tersebut kemudian dijual dengan harga Rp150.000 per kilogram. Adapun kabel yang dicuri oleh pelaku sepanjang 30 meter, kemudian motif yang dilakukan yaitu bagaimana melakukan pencurian kabel itu untuk dijual tembaganya, kemudian hasilnya digunakan untuk poya-poya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman hingga 7 tahun penjara. Pemirsa, seorang pria lanjut usia nyaris diculik di Penjaringan, Jakarta Utara. Beruntung korban berusia 70 tahun itu melakukan perlawanan hingga pelaku panik dan melarikan diri. Kamera pengawas merekam detik-detik percobaan penculikan terhadap lansia berusia 70 tahun di kawasan perumahan mewah Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Satu unit mobil terlihat membuntuti korban yang tengah olahraga pagi di sekitar rumahnya. Tak lama seorang pelaku turun dan berusaha menarik paksa korban untuk dibawa masuk ke dalam mobil. Namun korban melakukan perlawanan hingga keduanya terjatuh. Karena korban terus berontak dan berteriak, pelaku diduga panik dan kabur. Ada satu unit mobil mengikuti korban, lalu turun satu orang pelaku mencoba menarik korban untuk memaksa masuk ke dalam mobil. Untungnya korban melakukan perlawanan sehingga pelaku tidak berhasil melakukan penculikan tersebut dan pergi dari TKP. Motifnya, Bang? Motifnya masih kita dalami. Hingga kini motif percobaan penculikan masih didalami. Polsek Metro Penjaringan meminta warga yang mengetahui ciri-ciri mobil atau pelaku segera melapor. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.